Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Sultan Aziz sebagai dosen pengampu mata kuliah Ushul Fiqh yang telah memberikan kami kesempatan untuk melaksanakan presentasi. Di sini kelompok kami akan menyampaikan tentang lafadz am, lafadz khos, dan taksis. Sebelumnya saya Sofyana Solehah sebagai presentator 1 dan dilanjutkan oleh Rizky Fikrian Sulha sebagai presentator 2. Kemudian Muhammad Irwan Rahmadani sebagai presentator 3 dan dilanjutkan oleh Ristika Syifaul Fauzia sebagai presentator 4. Materi yang pertama adalah tentang pengertian lafadz am. Secara bahasa, am ialah cakupan sesuatu baik lafadznya atau selainnya. Sedangkan menurut istilah ialah lafadz yang menunjukkan pada jumlah yang banyak dan satuan yang termasuk dalam pengertiannya dalam satu makna yang berlaku. Yang dimaksud dengan satu makna yang berlaku yaitu lafadz yang tidak mengandung arti lain yang bisa menggantikan makna tersebut. Dapat ditegaskan bahwa lafadz am menunjukkan arti banyak dengan menggunakan satu ungkapan dan dalam keadaan yang sama. Bentuk-bentuk lafadz am ada 6 macam. Yang pertama adalah lafadz kulli yang artinya setiap atau tiap-tiap dan jami' yang artinya seluruh atau segala. Bentuk yang kedua adalah kata benda tunggal atau mufrad yang dimakrifatkan dengan alif lam yang dipergunakan untuk memakrifatkan jenis. Bentuk yang ketiga adalah kata benda jamak atau plural yang disertai alif lam di awalnya yang dipergunakan untuk memakrifatkan jenis, serta bentuk jamak yang dimakrifatkan dengan idhofah. Bentuk yang keempat adalah isim mausul atau kata sambung seperti ma, alladzi, alladzina, dan sebagainya. Bentuk yang kelima adalah isim isyarat, yaitu kata benda untuk mensyaratkan seperti kata ma, man, dan sebagainya. Yang keenam yaitu isim nakirah dalam susunan kalimat nafi atau negatif, nahi atau larangan, atau syarat seperti kata la junaha. Klasifikasi lafadz am. Klasifikasi lafadz am terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah lafadz umum yang dikehendaki keumumannya secara pasti, yaitu lafadz-lafadz umum yang disertai qarinah atau tanda. Yang kedua yaitu lafadz am secara qat'i atau khusus, yaitu didampingi dengan qarinah yang menghilangkan keumumannya dan menjelaskan bahwa yang dimaksud dari lafadz itu adalah sebagian dari satuan-satuannya. Lafadz am yang bisa ditaksis karena ada dalil dan bukti yang menunjukkan kekhususannya. Yang ketiga yaitu lafadz am yang dipakai untuk hal-hal yang khusus seperti lafadz umum yang tidak ditemukan adanya tanda yang menunjukkan ditaksis. Dalalah lafadz am. Secara bahasa, dalalah berasal dari kata bahasa Arab dalalatun yang merupakan kata dasar atau masdar dari kata dalla yadullu yang berarti menunjukkan. Kata dalalah sendiri berarti petunjuk atau penunjukan dalalah. Sedangkan dalalah menurut istilah merupakan penunjukan suatu lafadz nas kepada pengertian yang dapat dipahami, sehingga dengan pengertian tersebut kita dapat mengambil kesimpulan hukum dari suatu dalil nas. Jumhur ulama diantaranya Syafi'iyah berpendapat bahwa lafadz am itu zonni dalalahnya atas semua satuan-satuan yang ada di dalamnya. Demikian pula lafadz am setelah ditaksis, sisa satuan-satuannya juga zonni dalalahnya, hingga terkenalah di kalangan mereka suatu kaidah usluhiyat yang berbunyi setiap dalil yang am harus ditaksis. Oleh karena itu, ketika lafadz am yang ditemukan hendaklah berusaha dicarikan pentaksisnya. Pengertian lafadz khos. Secara bahasa, kata khos merupakan bentuk subjek atau isim fa'il yang berasal dari kata kerja khososo yuhsisu yuhsison khosin, yang artinya mengkhususkan atau menentukan. Secara istilah, lafadz khos merupakan lafadz yang menunjukkan arti tunggal yang menggunakan bentuk mufrad, baik pengertian itu menunjukkan pada jenis, menunjukkan macam, menunjukkan arti perorangan, ataupun isim jumlah. Dengan kata lain, khos adalah kebalikan dari am. Bentuk-bentuk lafadz khos. Dalam pembagiannya, lafadz khos dibagi menjadi 4 bentuk. Pertama, lafadz khos berbentuk mutlak. Lafadz khos dalam pembagian ini adalah lafadz khos berbentuk mutlak tanpa batasan, yaitu lafadz yang menunjukkan satuan yang menurut lafadznya tidak dibatasi dengan apapun. Kedua,
lafadz khos berbentuk muqayyad. Lafadz khos berbentuk muqayyad merupakan lafadz yang menunjukkan pada satuan yang menurut lafadznya dibatasi dengan batasan tertentu. Seperti bangsa Mesir yang muslim, bangsa Mesir di sini dibatasi oleh status muslim. Ketiga, lafadz khos berbentuk amr. Lafadz khos berbentuk amr merupakan lafadz yang berbentuk perintah atau berita yang menunjukkan kewajiban menuntut secara tepat terhadap perintah tersebut. Keempat, lafadz khos berbentuk nahi. Jika lafadz khusus yang terdapat dalam nas syara' itu berbentuk nahi atau berbentuk berita yang bermakna larangan, berarti menunjukkan suatu keharaman, yakni menuntut untuk tidak melakukan yang dilarang secara tepat dan pasti. Klasifikasi lafadz khos. Dapat diketahui bahwa klasifikasi lafadz khos antara lain: 1. Lafadz khos lahir dalam bentuk nas syara' atau tas hukum. Lafadz tersebut menunjukkan maknanya yang khos secara qat'i dalalah atau penunjuk yang pasti dan meyakinkan, yang secara hakiki ditentukan untuk itu. Hukumnya berlaku pada apa yang dituju oleh lafadz itu adalah qat'i. 2. Apabila dalil yang menghendaki atau pemahaman lain dari lafadz khos itu kepada arti lain, maka arti khos itu dapat dialihkan kepada apa yang dikehendaki oleh dalil itu. 3. Apabila dalam satu kasus hukumnya bersifat am dan ditemukan pula hukum yang khos dalam kasus lain, maka lafadz khos itu membatasi pemberlakuan hukum am itu. 4. Apabila ditemukan pembenturan antara dalil khos dan dalil am. Menurut jumhur ulama, tidak tergambar adanya pembenturan antara dalil am dengan dalil khos, karena apabila keduanya datang dalam waktu yang bersamaan, maka yang khos memberi penjelasan terhadap yang am. Taksis adalah penjelasan sebagian lafadz am dan bukan seluruhnya, atau dengan kata lain, taksis menjelaskan sebagian dari satuan-satuan yang dicakup oleh lafadz am dengan dalil. Berikut ini adalah ketentuan dan klasifikasi taksis. Taksis dibagi menjadi dua macam. Pertama, taksis muttasil. Taksis muttasil adalah lafadz yang tidak dapat berdiri sendiri atau tidak dapat memberikan faedah dengan sendirinya, kecuali bersamaan dengan lafadz am. Taksis muttasil terdiri dari: poin A, istisna bin nafsi. Istisna bin nafsi adalah mengecualikan lafadz am dengan menggunakan adat atau alat istisna. Poin B, syarat bin nafsi. Syarat bin nafsi adalah lafadz yang dapat berfaedah apabila bersambung dengan lafadz yang lain dan harus ada jawab yang kembali kepada zatnya lafadz yang menjadi isyarat. Poin C, na'at atau sifat. Na'at atau sifat adalah lafadz yang mengikuti menjadi sifat dan menjelaskan terhadap lafadz yang diikuti. Poin D, ghoya. Poin E, ghoya adalah lafadz yang menjadi akhir atau penghabisan dari lafadz am yang mendahulunya, dan lafadz tersebut masuk dalam kandungan lafadz am sebagai tolak ukur dari makna yang dikandung lafadz am itu. Poin F, badalul ba'di minal kul. Badalul ba'di minal kul adalah lafadz pengganti yang mengandung arti sebagian dari bentuk lafadz yang mempunyai arti umum. Yang kedua adalah taksis munfasil. Taksis munfasil adalah lafadz yang dapat berdiri sendiri atau memberikan faedah dengan sendirinya, baik lafadznya itu sendirian atau bersamaan dengan yang lainnya. Taksis munfasil terdiri dari: poin A, taksis ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Poin B, taksis Al-Quran dengan as-sunnah. Poin C, taksis as-sunnah dengan Al-Quran. Poin D, taksis as-sunnah dengan as-sunnah. Poin E, taksis Al-Quran dengan ijma'. Poin F, taksis Al-Quran dengan kias. Yang G, taksis as-sunnah dengan kias. Poin H, taksis dengan mafhum mukhallafah. Itulah pembahasan dari lafadz am, khos, dan taksis dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silahkan disampaikan di grup dan kami akan mendiskusikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.